Yang terakhir bicara soal lapangan kerja nih Bang, Ya. gitu kan. Bagaimana ancaman itu selalu datang dari manapun. Ya. Gimana Abang bisa menjamin putra-putri dari Sumatera Utara ini betul-betul bisa terjamin masa depannya, bisa bersaing, bisa punya lapangan pekerjaan. Karena nggak semua orang tua itu melihat anaknya berwirausaha itu kerja, Ya, gitu kan. betul. Mungkin masih ada orang tua yang menganggap, khususnya mama saya juga masih kayak gitu Bang. Oh. Kalau nggak kerja di bawah instansi, ya lu nggak kerja. Ya kan nggak kayak gitu juga Bang, gitu ya. Mungkin zamannya dia begitu dari opung gitu. Kamu kalau kau nggak kerja di pemerintahan, kalau kau bukan jadi pegawai negeri, kau nggak kerja kau. Gitu kan Bang. Nah itu gimana Bang? Sebenarnya kan kreativitas itu kan yang harus dikedepankan untuk masa-masa mendatang. Kayak contoh nih sekarang, saya waktu itu pernah ngobrol dengan banyak mahasiswa-mahasiswi di suatu kedai kopi lah di Medan. Nah, saya tanya lah, kamu belajar apa? Ada yang bilang ini dan itu. Lalu ada yang bilang lagi, saya belajar radiologi itu. Nah, saya tanya, tahu nggak kamu kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang 5-10 tahun ke depan nih, ini akan hilang nih. Karena adanya teknologi artificial intelligence, hal-hal yang sebenarnya sudah bisa digantilah dengan mesin maupun robot. Dia nggak tahu gitu. Artinya kan perlu banyak nih wawasan yang mereka harus terima. Kita nggak bisa melihat Sumatera Utara itu hanya penggalan dari suatu daerah. Kita harus melihat Sumatera Utara itu adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagaimana kita negara Indonesia itu berkompetisi baik regional maupun internasional, global. Jadi permasalahannya, tantangannya, semuanya kita harus bukan hanya terlibat, tetapi paling tidak kita mengetahui dulu lah. Nah, kalau misalnya ada calon karir kita lah ya dari hal pendidikan, ini 5 tahun lagi ini akan musnah nih, ya jangan diterusin gitu. Kalau bisa langsung balik arah gitu. Nah mindset seperti ini yang kalau saya rasa itu masih kurang lah. Kita belum berani mengganti posisi karir kita. Kita mau ya udah yang penting selesai dulu. Padahal kan jangan pula kita selesaikan. Dan juga mindset di mana pada saat kita belajar, guru misalnya profesor kita atau pengajar kita tuh merubah cara pikir. Betul. Jadi jangan pada saat nanti selesai sekolah mencari pekerjaan. Pada saat sekolah, bagaimana caranya suatu hari nanti menciptakan lapangan pekerjaan. Dan ini sesuatu yang masih jarang. Menciptakan lapangan pekerjaan. Artinya saya mau nanti pas lulus, inilah pekerjaan saya. Membuat studio programming misalnya, atau membuat hal-hal yang mungkin saya pun nggak tahu even exist. Berarti kurikulumnya itu sebetulnya bukan cuma sebatas teori base sebenarnya harus berani lah. Jadi artinya berani dalam artian ini saya udah masuk ke era globalisasi. Artinya orang yang ada di Finland, orang yang ada di Beijing, orang yang ada di Chicago, ini akan jadi kompetitor saya. Bahasa Inggris harus mulai aktif. Bagaimana saya bisa mulai menulis artikel berbahasa Inggris sehingga saya dikenal, publish artikel kita. Iya, berarti sebenarnya pendidikan vokasi itu penting. Penting karena kebutuhan tersebut. Bahkan tadi pada saat kita ngobrol nih teman-teman ya, Bang Bari tuh udah menyoroti justru sebenarnya dari anak-anak SD. Itu udah mulai dilatih kan, bagaimana mereka ini bisa lebih tangguh, mereka bisa lebih terampil gitu kayaknya dari SD. Terus harus didukung sama layanan publik juga Bang, gitu kan? Infrastrukturnya itu gimana Bang? Banyak kepala desa itu sudah mulai kreatif. Jadi banyak kepala desa sekarang melalui BUMDes mereka, Badan Usaha Milik Desa, misalnya air terjun. Nah air terjun itu bisa mereka kelola nih, mulai diperindah, diperbaiki fasilitas di air terjunnya. Nanti kan air terjun melalui beberapa desa. Nanti desanya bersepakat nih, inilah Badan Usaha Milik kita bersama. Nah disinilah akan terbangun, misalnya kalau saya punya ide adalah kalau dengar kata entrepreneurship, saya bilangnya tripreneurship. Jadi orang melakukan trip lalu menjadi pengusaha dari wisata. Jadi pada saat mereka mencari pekerjaan, sebenarnya ladang pekerjaan mereka itu adalah bagaimana mengkapitalisasi keindahan alam mereka. Jadi di Danau Toba itu bisa, saya lihat indah banget ya Danau Toba ini. Tapi begitu ditanya, keren ya, ini biasa-biasa aja, karena mereka setiap hari. Tapi bayangkan kalau misalnya kita bisa ngobrol dengan mereka, ini nggak biasa-biasa, ini luar biasa. Tapi bagaimana mengkapitalisasinya? Lalu kita ngobrol lah. Bisa nggak dibuatkan kalau misalnya ada orang datang, itu kalian lah yang jadi tour guide-nya.
Jadi aku tahu lah cara ke sana tuh bagaimana lewatnya, tempat fotonya, ininya. Nah, dia harus bisa membuatkan paket, misalnya 3 days 2 nights. Kemana aja 3 days 2 nights? Lalu misalnya ada orang bilang, saya cuma ada 8 jam di sini. 8 jam kemana aja? Kan nggak mungkin orang luar, pasti orang yang lokal itu yang tahu. Nah, bayangkan kalau mereka bisa memahami kebutuhan, keindahan alam, mindset seperti ini yang sebenarnya kekuatan kita itu adalah membuat kreativitas anak-anak muda ini benar-benar muncul, lalu dengan sentuhan teknologi mereka bisa berkolaborasi, menyiapkan paket maupun services untuk siapapun yang akan datang. Iya, jadi mendukung setiap talenta orang ya. Kayak kalau kita berada di luar negeri kan orang-orang lokalnya juga yang ngajakin kita pergi ke Eiffel Tower lah, terus kita kemana-mana, kita bayar. Betul. Ya kan, 100 euros misalnya segala macam, itu juga bisa dilakukan oleh orang-orang di Sumatera Utara yang mungkin selama ini dianggap itu pekerjaan yang nothing gitu ya. Bicara soal layanan kesehatan nih Bang, gitu kan. Sebetulnya udah merata belum? Apakah semua ibu hamil bisa mendapatkan layanan kesehatan untuk bayinya sampai lahir sampai sehat gitu kan ya? Atau mereka yang urgent gitu, mereka bisa dapatkan kemudahan-kemudahan nggak sih Bang gitu? Karena kan nggak semua orang bisa punya kemampuan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang terbaik gitu. Sementara mereka yang rakyat kecil, mereka yang menggunakan BPJS katakanlah, seringkali dikebelakangkan gitu loh Bang. Nah itu gimana Bang? Undang-undang kesehatan inilah sebenarnya yang menjadi kunciannya. Karena seorang dokter itu nggak bisa serta-merta melakukan apa yang kalau tidak ada aturannya. Nah, kesulitan kita sebenarnya di dokter, salah satunya. Jadi ketersediaan dokter di banyak pelosok di seluruh Indonesia ini sangat terbatas sekali. Nah, pemerintah belakangan ini melalui undang-undangnya bagi diaspora yang ingin kembali itu dipermudah lah, tidak sesulit dulu lagi. Nah, kalau kita berbicara mau seperti apa nih Sumatera Utara, sebenarnya ini kita harus memiliki roadmap. Jadi kita memperkokoh layanan yang sudah ada sekarang. Layanan yang sudah ada sekarang sebenarnya kan sudah tersebar secara struktur ya. Jadi Kementerian Kesehatan itu puskesmas kita itu sudah banyak lah di banyak tempat di seluruh pelosok. Tetapi kan kualitasnya ini yang sebenarnya perlu ditingkatkan. Kualitasnya, kemudahan mendapatkan obatnya, dokternya dan semuanya. Tetapi ada cara sebenarnya prevention. Jadi kalau saya melihatnya itu adalah bagaimana masyarakatnya itu melakukan pencegahan dibandingkan pengobatan. Karena kalau misalnya kita nanti ujung-ujungnya hanya pengobatan, ini nggak paralel. Padahal kita nggak mau masyarakat itu sakit lalu ini tertimpa dengan kan biaya pengobatan nggak murah juga. Pemerintah melalui programnya juga ada tekanan APBN juga di situ. Jadi banyak hal-hal yang kalau misalnya kita membicarakan tentang kesehatan itu harus semuanya kita lihat. Jangan ada orang yang tambah banyak yang sakit, tetapi bagi mereka yang sudah sakit, kemudahan untuk mendapatkan akses ke dokter, ke obat itu seharusnya tidak sulit gitu. Jadi banyak hal-hal. Nah, seringkali kita melihatnya terpilah-pilah. Ini tetapi tidak bicarakan ini. Faktor B tidak bicarakan faktor C. Kalau saya melihatnya semuanya. Makanya melihat terkait kesehatan ini juga harus komprehensif gitu. Kayak contoh lagi. Mungkin yang di desanya kita sudah bicarakan level kabupatennya dan seterusnya. Tetapi kemudian kita ada nih orang yang kemudian mereka akan pergi berobat ke luar negeri misalnya. Ya karena yang terbaik itu tidak ada di Sumatera Utara. Padahal kalau kita lihat, sebenarnya Sumatera Utara ini kan deket banget nih sama Singapura, sama Malaysia, Kuala Lumpur ya kan. Tetapi kita itu udah kesekip lah. Mungkin yang orang yang dari Jakarta udah pasti pergi ke negara tetangga. Nah, bagaimana caranya supaya tempat yang strategis di Sumatera Utara ini bisa ada saingannya? Ya ini pasti bertahap lah, nggak mungkin overnight. Tetapi kebijakan ke arah situ saya rasa sudah perlu gitu. Misalnya ada rumah sakit bertaraf internasional di Sumatera Utara. Lalu cara kita berkomunikasi dengan pasien kita, mudah nggak membuat appointment dengan dokter? Ada nggak dokter-dokter yang secara data ini banyak nih penyakit pasien di daerah-daerah tertentu. Ini kan semua terkait dengan data. Nah, pemerintah sebenarnya sudah mengarah ke sana, tetapi kebijakan tersebut
tentunya belum bisa dirasakan di level provinsi. Bayangkan kalau misalnya di level provinsi dia tahu nih, Sumatera Utara sebenarnya penyakitnya ini ABCD, bulknya misalnya. Jadi diperlukan dokter yang untuk penyakit ABCD, misalnya top 5-nya. Nah, top 5 inilah yang paling tidak, misalnya di USU ada fakultas kedokteran, di Metodis ada atau universitas lainnya. Nah, mereka akan kita tanyakan, ada nggak yang spesialisasinya itu untuk nanti yang kita tahu penyakitnya ini banyak di Sumatera Utara. Jadi kita tidak perlu lagi harus dari tempat lain untuk kita berusaha mencari solusi di tempat kita sendiri. Hal-hal ini kan tidak mungkin kalau data itu tidak mudah untuk pertama available dulu, lalu insight tersebut bisa dipakai oleh pemerintah daerah untuk mencarikan solusinya. Jadi misalnya nih, misalnya kamu Anggi suka kedokteran, saya bingung nih mau ngambil spesialisasinya apa, ambil aja, nggak tahu kan? Kita nggak tahu apa yang dibutuhkan di Sumatera Utara gitu. Jadi kembali lagi kepada pendataan itu ya, Bang. Semua sumber solusi itu ada di pendataan itu tadi ya, supaya Abang tahu bagaimana menyusun kebijakan, bagaimana bisa melengkapi tenaga-tenaga kesehatan, obat-obatan apa yang diperlukan, jangan sampai nanti semuanya digerandongin di sana, padahal bukan itu yang dibutuhkan. Betul, serta kemudahan-kemudahan akses untuk masyarakat ya Bang ya. Khususnya gizi lah, nutrisi lah, prevention terlebih dahulu gitu kan ya. Supaya tidak ada stunting. Ya.